Langit Bali sore itu berwarna jingga, menyisakan semburat keemasan di ufuk barat yang perlahan memudar. Sawah hijau membentang di depan villa kecil di Ubud, tempat William, pria berusia 38 tahun, asal Prancis, duduk di kursi roda. Matanya yang dulu berbinar penuh semangat saat ia melukis di studionya di Paris, kini redup seperti lampu yang kehabisan minyak. Dua tahun lalu, sebuah kecelakaan motor di jalanan sempit Bali telah merenggut kemampuan kakinya untuk berjalan. Dokter di Paris, dengan wajah penuh simpati namun tegas, memberikan vonis yang menghancurkan kakat permanen. Tak ada harapan untuk sembuh, katanya, kecuali keajaiban yang tak pernah ia percayai. William memandang sawah dengan tatapan kosong. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan, namun ia tak lagi merasakan keindahan yang dulu menginspirasinya untuk melukis. Di sampingnya, Isti, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, sedang menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah usang. Rambut hitamnya terikat sederhana, dan wajahnya yang lembut menyimpan kekuatan yang tak terucap. Isti bukan keluarga, bukan pula kekasih, melainkan tetangga yang entah mengapa memilih merawat William sejak ia kembali ke Bali, lumpuh dan terpuruk. Villa kecil itu, yang dulu ia beli dengan penghasilan dari pameran seninya, kini terasa seperti penjara. William, sudah minum obat tadi pagi? Tanya Isti sambil meletakkan sapu di sudut teras. Suaranya lembut, namun ada nada tegas yang membuat William tahu ia tak bisa mengelak. Ia membenci pertanyaan seperti itu. Membenci diingatkan bahwa hidupnya kini bergantung pada pil-pil kecil yang hanya meredakan sakit tanpa menyembuhkan. Iya, jawab William singkat. Matanya tetap terpaku pada hamparan sawah. Tangannya menggenggam lengan kursi roda, urat-uratnya menonjol. Ia tak ingin menatap Isti, tak ingin melihat kasih sayang di matanya yang justru membuatnya merasa semakin lemah. Isti menghela napas, lalu duduk di bangku kayu sederhana di dekatnya. Kamu bohong lagi ya, aku tahu kamu gak suka minum obat, tapi ini penting. Kalau enggak, sakitmu bisa tambah parah. William menoleh. Alisnya berkerut. Buat apa Isti? Aku sudah begini. Obat cuma bikin aku ngantuk, gak bikin aku bisa jalan lagi. Suaranya penuh kepahitan. Setiap kata seperti ditarik keluar dari lubuk hatinya yang gelap. Isti memandangnya dengan mata yang penuh kasih, namun juga tegas. Hidup gak cuma soal jalan, William. Kamu masih bisa lihat sunset ini? Masih bisa ngobrol sama aku? Masih bisa. Hidup itu cukup kan? William tertawa pahit. Suaranya serak. Cukup. Keluargaku gak pikir begitu. Ayahku bilang, aku cuma beban. Ibuku gak pernah balas suratku. Adikku, Claire, bilang dia gak bisa lihat aku kayak gini. Mereka semua pergi, Isti. Aku gak punya apa-apa lagi. Ia menunduk, menatap tangannya yang kini tak lagi lincah seperti dulu. Tangan yang pernah menciptakan lukisan-lukisan yang dipuji di galeri Paris, kini hanya mampu menggenggam kenangan. Isti menggigit bibir, mencoba menahan emosi. Ia tahu cerita William, tahu betapa keluarganya di Prancis menjauh satu persatu setelah kecelakaan itu. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di Paris, menganggap William sebagai kegagalan, anak yang tak lagi membawa kebanggaan. Ibunya, yang dulu begitu memanjakan anak sulungnya, kini tak sanggup melihatnya di kursi roda, seolah keberadaannya adalah pengingat akan kesedihan. Claire, adik yang dulu selalu mengagumi William, kini hanya mengirim pesan singkat sekali setahun, seolah tak ingin mengakui keberadaannya. Isti tak pernah bertemu mereka, tapi dari cerita William, ia bisa merasakan dinginnya penolakan itu. William, kata Isti pelan,
Suaranya hampir seperti bisikan. Aku nggak tahu kenapa keluargamu begitu, tapi aku tahu satu hal. Kamu nggak sendiri. Aku di sini dan aku nggak akan pergi. Ia meletakkan tangannya di lengan William, gerakan kecil yang penuh makna. William menatap Isti, dan untuk sesaat ada kilatan rasa bersalah di matanya. Kenapa kamu ngelakuin ini, Isti? Aku bukan apa-apa buatmu. Kamu punya anak, punya suami. Kenapa buang-buang waktu sama orang cacat kayak aku? Suaranya bergetar, campuran antara kemarahan pada dirinya sendiri dan kebingungan atas kebaikan Isti. Isti tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu rasanya ditinggalkan William. Suamiku, dia pergi 3 tahun lalu, ninggalin aku sama anakku. Made, aku tahu rasanya sendirian. Aku gak mau kamu ngerasain itu. Ia menunduk sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Aku gak bilang ini gampang, tapi aku percaya setiap orang punya alasan untuk hidup. Dan aku lihat itu di kamu, meski kamu sendiri gak lihat. William terdiam. Ia tak pernah tahu cerita Isti begitu dalam. Selama ini, ia hanya melihat Isti sebagai tetangga yang baik hati, yang selalu membawakan nasi goreng, sop buntut, atau sekotak mangga setiap hari. Ia tak pernah bertanya, tak pernah peduli, karena ia terlalu tenggelam dalam keputusasaannya sendiri. Kata-kata Isti seperti pisau kecil yang menusuk, bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Malam itu, setelah Isti pulang ke rumahnya di seberang jalan, William menatap foto keluarganya yang tersisa di meja kecil di samping ranjangnya. Foto itu diambil 10 tahun lalu, saat ia masih seorang pelukis muda penuh ambisi di Paris. Wajah ayah, ibu, dan Claire tersenyum di sampingnya, di tepi sungai Seine, dengan latar belakang menara Eiffel yang megah. Kini, foto itu terasa seperti benda dari dunia lain, dunia yang sudah tak lagi miliknya. Ia mengambil foto itu, jarinya menyusuri wajah Claire yang tersenyum. Kamu bilang aku pahlawanmu dulu, gumamnya. Sekarang aku cuma bayang-bayang. William meletakkan foto itu kembali, lalu menatap langit-langit. Pikirannya melayang ke Paris, ke studio kecilnya yang penuh bau cat minyak dan terpentin. Ia teringat malam-malam panjang di mana ia melukis hingga subuh. Teringat pameran pertamanya yang membuat namanya dikenal di kalangan seniman muda. Kini, tangannya yang dulu lincah tak lagi mampu menggenggam kuas dengan baik. Ia pernah mencoba melukis beberapa kali sejak kecelakaan, tapi hasilnya hanya coretan tak berbentuk, seperti ejekan terhadap dirinya sendiri. Di luar, suara jangkrik dan katak mengisi malam. William menutup mata, mencoba tidur, tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Ia teringat telepon terakhir dengan ayahnya 6 bulan lalu. Kamu harus terima kenyataan, William, kata ayahnya dengan nada dingin. Kami gak bisa terus urusin kamu. Kami punya hidup sendiri. Kata-kata itu seperti pisau, dan sejak itu, William tak lagi mencoba menghubungi keluarganya. Pagi berikutnya, Isti datang lagi. Kali ini membawa sepiring pisang goreng dan segelas teh hangat. Pagi, William, sapanya ceria, seolah tak ada beban di dunia ini. Ia meletakkan makanan di meja kecil, lalu mulai mengobrol tentang hal-hal sepele. Pasar yang ramai, maid yang mulai belajar membaca, atau burung-burung yang hinggap di pohon mangga di halaman. William mendengarkan dengan setengah hati, tapi entah mengapa, suara Isti selalu berhasil meredakan kegelapan di pikirannya, meski hanya sedikit. William, kamu pernah cerita soal lukisanmu di Paris, kata Isti tiba-tiba, sambil menuang teh. Kenapa gak coba lagi? Aku yakin kamu masih bisa. William menggelengkan kepala. Itu dulu, Isti. Aku gak sama lagi. Tangan aku gak bisa kayak dulu. Isti memandangnya,
Matanya penuh keyakinan. Tangan mungkin berubah, tapi hati enggak. Kamu melukis dari hati kan? Itu yang bikin lukisanmu spesial. William ingin membantah, tapi ada sesuatu dalam nada Isti yang membuatnya diam. Ia tahu Isti tak akan menyerah, dan entah mengapa, itu memberinya sedikit harapan. Meski kecil, hari itu, setelah Isti pergi, William mengambil selembar kertas dari laci. Ia mencoba menggambar, tapi garis-garis yang dihasilkan hanya kacau. Ia hampir melempar pensil itu, tapi teringat kata-kata Isti. Kamu masih punya hati. Dengan napas berat, ia mencoba lagi. Kali ini menggambar siluet sawah yang ia lihat setiap hari. Hasilnya jauh dari sempurna. Tapi, untuk pertama kalinya, dalam 2 tahun, ia merasa ada sedikit cahaya di dalam dirinya. Sementara itu, di rumahnya, Isti duduk di meja kecil, menatap surat dari dokter di Denpasar yang ia terima seminggu lalu. Surat itu menyatakan bahwa William perlu operasi segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada tulang belakangnya. Biayanya jauh di luar kemampuan Isti, dan William sendiri sudah kehilangan semua tabungannya setelah bertahan-tahan tak bekerja. Isti menghela napas, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati, meminta kekuatan untuk membantu pria yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Meski ia sendiri tak tahu mengapa ia begitu peduli. Hujan gerimis membasahi sawah di depan villa William, menciptakan suara ritmis yang seolah mencerminkan detak jantungnya yang lelah. Malam itu, William terbangun dari mimpi buruk. Keringat membasahi dahinya. Dalam mimpinya, ia berlari di tepi Sungai Sain, kuas di tangan, kanvas di depannya. Dengan sorak-sorai pengunjung pameran seni menggema, tiba-tiba, kakinya lenyap, dan ia jatuh ke dalam kegelapan, mendengar suara ayahnya, dingin dan tajam. Kamu bukan anakku lagi. Ia tersentak bangun. Napasnya tersengal. Menatap kursi roda di samping ranjangnya. Benda itu, yang kini menjadi perpanjangan tubuhnya, terasa seperti pengingat abadi akan kegagalannya. William meraih ponselnya, berharap ada pesan dari keluarganya di Paris. Layar hanya menunjukkan notifikasi kosong, kecuali 1 email lama dari Claire, adiknya, yang dikirim setahun lalu. Maaf Will, aku gak bisa ke Bali. Aku sibuk dengan kuliah dan aku enggak tahu caranya ngelihat kamu kayak gini. Aku harap kamu mengerti. Kata-kata itu seperti pisau. Dan William melempar ponsel ke ranjang, marah pada dirinya sendiri karena masih berharap. Ayahnya, seorang pengusaha kaya, telah memutuskan bahwa anak yang lumpuh bukanlah bagian dari keluarga sukses mereka. Ibunya, yang dulu begitu lembut, kini hanya mengirim kartu Natal tanpa pesan pribadi. Claire, yang pernah menganggapnya pahlawan, kini menghindarinya seperti wabah. Pagi itu, Isti datang lebih awal, membawa sepiring pisang goreng dan segelas teh hangat. Pagi, William, sapanya ceria, tapi matanya yang tajam menangkap kegelapan di wajahnya. Kamu gak tidur ya? Matanya merah. Ia meletakkan makanan di meja kecil, lalu duduk di bangku kayu di sampingnya. Seperti biasa, siap mendengarkan. Meski William sering menolak berbicara. Iya, gak bisa tidur, gumam William. Suaranya serak. Ia tak ingin menceritakan mimpinya, tak ingin Isti tahu betapa rapuh dirinya. Tapi Isti, dengan kepekaannya, tak memaksa. Ia mulai bercerita tentang Madi, anaknya yang berusia 6 tahun, yang tadi pagi menumpahkan susu karena terlalu bersemangat menceritakan mimpinya tentang menjadi putri duyung. Dia bilang dia bisa nyanyi sama ikan, kata Isti sambil tertawa kecil, mencoba mencerahkan suasana. William mendengarkan,
Dan meski tak ingin mengakui, cerita-cerita kecil Isti selalu berhasil meredakan sesak di dadanya. Made beruntung, punya kamu, katanya tiba-tiba. Suaranya penuh penyesalan. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakuin tanpa kamu Isti. Kata-kata itu keluar tanpa sengaja. Dan ia langsung menyesal. Takut terdengar lemah Isti terget. Tapi, ia cepat menutupinya. Dengan senyum. Jangan lebay William. Aku cuma tetangga yang suka bawel. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan kekhawatiran. Surat dari dokter di Denpasar masih menghantuinya. Operasi yang William butuhkan bukan hanya soal biaya, tapi juga risiko. Dokter memperingatkan bahwa tanpa tindakan segera, rasa sakitnya bisa memburuk, bahkan mengancam nyawanya. Isti tak tahu bagaimana menyampaikan ini tanpa menghancurkan semangat William yang baru mulai muncul. Hari itu, Isti mengajak William ke pasar pagi di Ubud, berharap keramaian bisa mengalihkan pikirannya. Dengan susah payah, ia mendorong kursi. Rodanya melewati jalan berbatu, mengabaikan tatapan penasaran dari pedagang dan turis. Aroma rempah, bunga Kamboja, dan suara tawar menawar memenuhi udara. William, yang awalnya enggan, mulai memperhatikan pemandangan. Seorang nenek menawar ikan dengan semangat. Anak-anak berlarian dengan balon warna-warni, dan seorang pelukis jalanan yang sedang menggambar sawah dengan cat air. Lihat itu, William, kata Isti, menunjuk pelukis itu. Dia pakai cat air. Kayak yang kamu ceritain dulu. Kamu pernah bilang, kamu suka melukis pemandangan kan? Suaranya penuh harap. Tapi William hanya menatap pelukis itu dengan tatapan kosong. Itu dulu, katanya pelan. Suaranya penuh kepahitan. Sekarang aku gak bisa apa-apa. Kenangan studionya di Paris membanjiri pikirannya. Malam-malam panjang melukis hingga subuh. Pameran pertamanya yang membuat namanya dikenal. Kini, tangannya yang dulu lincah hanya mampu mencoret kertas dengan hasil yang kacau. Isti menggelengkan kepala. Kamu masih punya tangan, William. Dan kamu masih punya hati. Itu cukup untuk mulai lagi. Nada suaranya tegas, tapi penuh kasih. Seperti seorang kakak yang tak pernah menyerah pada adiknya, William ingin membantah. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Isti yang membuatnya diam. Di pasar, seorang anak kecil mendekati mereka, menawarkan bunga Kamboja. Bule, beli bunga untuk istri, katanya ceria, menunjuk Isti. William tersenyum kecil, tapi hatinya terasa perih. Dia bukan istriku, katanya pelan. Tapi anak itu sudah berlari pergi, meninggalkan bunga di pangkuan William. Isti tertawa, tapi William melihat air mata di sudut matanya, seolah anak itu telah menyentuh luka yang tersembunyi. Malam itu, setelah Isti pulang, William mengambil selembar kertas dan pensil dari laci. Tangannya gemetar saat ia mencoba menggambar wajah Made. Tapi, garis-garisnya kacau. Ia hampir melempar pensil itu. Tapi teringat kata-kata Isti. Kamu masih punya hati. Dengan napas berat, ia mencoba lagi. Kali ini menggambar siluet bunga Kamboja yang diberikan anak tadi. Hasilnya tak sempurna, tapi ada kehangatan di dadanya. Sesuatu yang tak ia rasakan sejak kecelakaan itu. Sementara itu, di rumahnya, Isti duduk di meja kecil, menghitung tabungannya dengan lampu temaram. Ia tahu biaya operasi William tak akan cukup dengan apa yang ia miliki. Ia memikirkan untuk menjual perhiasan peninggalan ibunya, satu-satunya kenangan dari masa kecilnya yang bahagia. Hatinya berat, tapi ia tak melihat pilihan lain. Ia menatap foto Maid di dinding, gadis kecil yang menjadi alasannya bertahan setelah suaminya pergi. Tuhan, tolong tunjukkan jalan, bisiknya. Air matanya jatuh ke meja. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Itu dari dokter di Denpasar. Dengan kabar buruk, kondisi William lebih serius dari perkiraan awal. Jika operasi tak dilakukan dalam 2 bulan,
ia bisa kehilangan lebih banyak fungsi tubuhnya, bahkan nyawanya. Isti menutup telepon, tubuhnya gemetar. Ia tahu William tak akan menerima bantuan begitu saja. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa membiarkannya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia menulis catatan kecil. Jual perhiasan besok. Ia menangis pelan, merasa dunia menekannya dari segala sisi, tapi tekadnya tak goyah. Ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan William, pria yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Meski ia sendiri tak tahu mengapa. Hujan kembali turun di Ubud, kali ini lebih deras, mengguyur sawah dan villa kecil William, hingga menciptakan tirai air di jendela. William duduk di kursi rodanya, menatap amplop putih di meja kecil di depannya. Tulisan tangan ibunya, yang dulu begitu akrab, kini terasa asing, seperti pesan dari dunia yang telah ia tinggalkan. Surat itu tiba pagi tadi, dikirim dari Paris, dan sejak itu William tak mampu mengalihkan pandangannya. Ia ingin membukanya, namun ketakutan menggenggam hatinya. Bagaimana jika surat itu hanya membawa luka baru? Bagaimana jika keluarganya, satu-satunya yang pernah ia miliki, kembali menegaskan bahwa ia tak lagi berarti? Di luar, suara Isti menyanyi pelan terdengar samar di tengah deru hujan. Ia sedang menjemur pakaian di bawah atap teras rumahnya. Meski langit kelabu, membuat usahanya sia-sia. William memperhatikan gerakannya yang lincah, namun penuh perhatian. Seperti seorang ibu yang tak pernah lelah merawat. Isti telah menjadi bagian dari hari-harinya, membawa teh hangat setiap pagi, menceritakan kisah-kisah kecil tentang Made, anaknya, atau sekadar duduk di sampingnya dalam diam yang nyaman. Namun, surat di depannya kini mengacaukannya, menyeretnya kembali ke Paris, ke kenangan yang ia coba kubur. William, kamu gak apa-apa? Isti masuk, mengusap tangannya yang basah di celemek. Matanya langsung tertuju pada amplop itu. Surat. Dari siapa? Tanyanya hati-hati, merasakan ketegangan di udara. Ibuku, jawab William. Suaranya datar, hampir tak terdengar. Ia menatap amplop itu lagi, jarinya menyentuh tepian kertas, namun tak berani membukanya. Aku gak tahu apa yang dia mau. Mungkin cuma kartu ucapan biasa, kayak tiap Natal. Isti duduk di bangku kayu di sampingnya, matanya penuh kasih, namun tegas. Buka, William. Mungkin ini penting. Suaranya lembut, tapi ada nada mendesak yang membuat William tahu ia tak bisa menghindar lagi. Dengan tangan gemetar, William merobek amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan ibunya yang rapi. William, aku dengar dari dokter bahwa kondisimu memburuk. Ayahmu dan aku sepakat, kami gak bisa bantu. Kami harap kamu mengerti. Kami sudah punya banyak masalah. Di sini, Claire akan menikah tahun depan, dan kami sibuk mempersiapkan. Doakan yang terbaik, Ibu. William menatap surat itu. Wajahnya memucat. Setiap kata terasa seperti pukulan, merobek luka lama yang belum sembuh. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi yang keluar hanya tawa kecil yang pahit. Hampir gila. Mereka gak bisa bantu, katanya, suaranya bergetar. Mereka sibuk sama pernikahan Claire. Aku cuma beban. Ia melempar surat itu ke meja. Tangannya mengepal, hingga uritiratnya menonjol. Isti meraih tangannya, tapi William menariknya dengan kasar. Jangan, Isti. Aku gak butuh dikasihani, teriaknya. Suaranya pecah. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya meluncur, membasahi pipinya. Mereka keluargaku, Isti. Mereka satu-satunya yang aku punya. Dan sekarang mereka bilang aku gak ada artinya.
Aku gak punya siapa-siapa lagi. Isti memandangnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tak menyerah. Aku gak kasihan sama kamu, William, katanya. Suaranya tegas meski penuh emosi. Aku cuma mau kamu tahu bahwa kamu gak sendirian. Surat itu cuma kertas. Itu gak menentukan siapa kamu. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan air matanya sendiri. Kamu masih punya aku, punya Matt. Kami di sini, dan kami gak akan pergi. William menatapnya. Air matanya masih mengalir. Untuk pertama kalinya, ia melihat betapa berat beban yang Isti pikul demi dirinya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata terjebak di tenggorokannya, seperti batu yang menghalangi napasnya. Isti berdiri, berjalan ke rumahnya sejenak, dan kembali dengan sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Ia membukanya, menunjukkan tumpukan surat dan foto-foto lama yang mulai menguning. Ini dari ibuku, kata Isti. Suaranya pelan namun penuh makna. Dia ninggalin aku pas aku masih kecil. Aku juga ngerasa ditinggal, William. Aku tahu rasanya ngerasa gak cukup baik untuk orang yang seharusnya sayang sama kamu. Tapi aku belajar satu hal. Keluarga bukan cuma soal darah. Keluarga adalah orang-orang yang memilih untuk tinggal di sisi kamu. Meski semua dunia pergi. Ia mengeluarkan foto kecil, gambar seorang wanita yang mirip dengannya, tersenyum dengan anak kecil di pangkuannya. Ini aku dan ibuku. Aku cuma punya ini darinya. Tapi aku pilih untuk hidup, untuk Made, dan sekarang, untuk kamu. William memandang foto itu, dan sesuatu di dalam dirinya hancur. Ia tak pernah tahu Isti membawa luka seperti itu, namun tetap memilih merawatnya dengan tulus. Air matanya jatuh ke pangkuannya, dan ia meraih tangan Isti, kali ini dengan lembut. Aku gak pantas, Isti, bisiknya. Kamu ngelakuin semua ini, tapi aku cuma bikin kamu susah. Isti menggelengkan kepala, air matanya kini tak terbendung. Kamu gak bikin susah, William. Kamu ngasih aku alasan untuk percaya bahwa orang bisa bangkit, meski dunia bilang mereka gak bisa. Ia tersenyum di tengah air mata. Kamu ngingetin aku bahwa aku juga bisa kuat. Malam itu, setelah Isti pulang, William menulis surat balasan untuk ibunya. Ia menuangkan semua rasa sakitnya, semua kekecewaannya atas penolakan mereka. Kalian pilih ninggalin aku karena aku gak sempurna lagi, tulisnya. Tintanya sedikit buram karena air matanya. Tapi aku akan cari kebahagiaanku sendiri, dengan atau tanpa kalian. Di akhir surat, ia menambahkan, aku harap Claire bahagia. Aku harap kalian semua bahagia. Ia tak mengirim surat itu, hanya menyimpannya di laci. Tapi menulisnya membuatnya merasa sedikit lebih bebas, seolah ia telah melepaskan sebagian beban yang selama ini mengikatnya. Sementara itu, Isti duduk di kamarnya, menatap kotak kayu yang kini terbuka di atas meja. Ia mengambil salah satu surat ibunya, membaca kata-kata yang sudah ia hafal. Isti, maafkan ibu yang gak bisa tinggal. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan tekad. Ia tahu William membutuhkan operasi, dan ia akan melakukan apa saja untuk membantunya. Di sudut kamar, ia melihat perhiasan peninggalan ibunya. Cincin emas sederhana yang dulu selalu dipakai ibunya. Maaf bu, bisiknya. Tapi ini untuk orang yang perlu aku selamatkan sekarang. Taji. Berikutnya, Isti pergi ke pasar, membawa cincin itu untuk dijual. Pedagang emas memandangnya dengan simpati, tapi hanya menawarkan harga yang jauh di bawah harapan. Isti menahan air mata saat menerima uang itu, tahu bahwa itu tak akan cukup untuk operasi William. Di perjalanan pulang, ia berhenti di pinggir sawah, menatap langit yang kini cerah setelah hujan. Tuhan, tolong bantu aku, bisiknya. Suaranya penuh keputusasaan, namun juga harapan. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa ia tak akan menyerah. Bukan untuk William,
bukan untuk dirinya sendiri. Langit ubud pagi itu cerah, sinar matahari menyelinap melalui sela-sela pohon kelapa, menerangi villa kecil. William, di teras, William duduk di kursi rodanya, memandang sketsa sederhana yang baru ia buat. Wajah Made dengan senyum lebar, dihiasi bunga kamboja di rambutnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasa ada sedikit kehangatan di hatinya. Seolah melukis telah mengembalikan sebagian kecil dari dirinya yang hilang. Isti, yang baru saja datang dengan sepiring nasi goreng, memperhatikan sketsa itu dan tersenyum. "Kamu makin jago, William," katanya. Suaranya penuh kebanggaan. Made pasti senang lihat ini. William mengangguk kecil, tapi senyumnya memudar saat ia teringat surat dari ibunya minggu lalu. Kata-kata dingin itu masih menggema. "Kami nggak bisa bantu." Ia mencoba mengusir pikiran itu. Tapi bayang-bayang keluarganya di Paris, seperti awan gelap yang tak pernah pergi. Isti, yang peka terhadap perubahan ekspresinya, duduk di sampingnya. "Kamu mikirin surat itu lagi ya?" tanyanya lembut. William menghela napas. "Aku cuma nggak ngerti kenapa mereka begitu. Aku tahu aku nggak sempurna lagi, tapi aku masih anak mereka." Suaranya serak, penuh luka yang belum sembuh. Sebelum Isti bisa menjawab, sebuah mobil hitam berhenti di depan villa. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal keluar, membawa tas kulit dan ekspresi kaku. William mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tak beres. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Jacques, pengacara keluarga William dari Paris. "Monsieur William," katanya dengan aksen Prancis yang kaku, "saya datang atas nama ayahanda." Isti menatap William, yang wajahnya memucat. "Ayahku?" tanya William. Suaranya penuh ketidakpercayaan. "Dia nggak pernah hubungi aku selama 2 tahun. Apa yang dia mau sekarang?" Jacques duduk tanpa diundang, membuka tasnya, dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ayah Anda sedang menyusun ulang wasiatnya," katanya tanpa basa-basi. "Dia ingin memastikan harta warisannya dibagi dengan adil antara Anda dan adik Anda, Claire. Tapi ada syarat." Ia menatap William dengan dingin. "Anda harus menandatangani dokumen ini, menyatakan bahwa Anda melepaskan hak atas sebagian besar warisan, termasuk properti di Paris dan saham perusahaan keluarga. Ayah Anda merasa kondisi Anda saat ini membuat Anda tidak mampu mengelola aset tersebut." William merasa dunia berputar. "Maksudnya apa?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Dia mau ambil semuanya dari aku karena aku cacat." Ia mengepal tangan, mencoba menahan amarah dan rasa sakit yang membanjiri dadanya. Jacques mengangguk tanpa ekspresi. "Ayah Anda berpikir Claire lebih cocok mengelola warisan itu. Dia akan menikah dengan seorang pengusaha sukses. Dan ayah Anda ingin memastikan bisnis keluarga tetap berjalan. Anda akan mendapat bagian kecil cukup untuk kebutuhan dasar." Isti, yang selama ini diam, tak bisa menahan diri lagi. "Ini nggak adil," katanya. Suaranya penuh kemarahan. "William adalah anaknya. Dia nggak punya hak buat ngelupain dia. Cuma karena dia di kursi roda." Matanya berkokek-kokak. Tapi ia berdiri tegap, seperti melindungi William dari pukulan yang tak terlihat. Jacques mengangkat bahu. "Ini keputusan keluarga. Saya hanya menyampaikan pesan." Ia mendorong dokumen itu ke arah William. "Tanda tangani, dan urusan ini selesai." William menatap dokumen itu. Hatinya hancur. Ia teringat masa kecilnya di Paris, saat ayahnya mengajarinya bermain catur di ruang tamu mewah mereka, saat ibunya memeluknya setelah pameran seni pertamanya. Kini, keluarga yang dulu ia cintai ingin mencabut apa yang tersisa darinya. "Aku nggak akan tanda tangan," katanya akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas.
Kalau mereka mau ambil semuanya, biar mereka datang sendiri dan bilang di depan mukaku. Jacques menghela napas, lalu bangkit. Saya akan sampaikan, tapi saya sarankan Anda pikirkan baik-baik. Ayah Anda bukan orang yang suka dikalahkan. Ia pergi tanpa kata lagi, meninggalkan William dan Isti dalam keheningan yang berat. Malam itu, William tak bisa tidur. Ia menatap sketsa-sketsa di mejanya. Coretan-coretan sederhana yang mulai mengembalikan semangatnya. Tapi kini, dengan ancaman kehilangan warisan, ia merasa seperti kembali ke titik nol. Mereka gak cuma ninggalin aku, Isti, katanya saat Isti datang keesokan harinya. Mereka mau hapus aku dari hidup mereka. Isti duduk di sampingnya, memegang tangannya. Mereka gak bisa hapus kamu, William. Kamu lebih dari harta atau nama keluarga. Kamu punya hati, punya bakat, punya kami, aku dan Made. Suaranya penuh keyakinan. Tapi di balik itu, ia menyimpan kekhawatiran. Surat dari dokter masih menghantuinya. Operasi William tak bisa ditunda lagi, dan biayanya jauh di luar kemampuan mereka. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Isti. William, kenapa kita nggak adain pameran kecil untuk lukisanmu? Katanya. Matanya berbinar. Orang-orang di Ubud suka seni. Kita bisa jual sketsa-sketsa ini. Kumpulin dana untuk operasi. William menggelengkan kepala. Isti, ini cuma coretan. Aku bukan seniman lagi. Orang-orang bakal ketawa lihat ini. Isti memandangnya dengan tatapan yang tak bisa dibantah. Kamu bukan seniman karena kamu takut orang gak suka. William, seni bukan soal sempurna. Seni soal cerita, dan kamu punya cerita yang orang-orang perlu dengar. Ia meraih sketsa wajah. Mate, lihat ini. Ada cinta di sini. Orang-orang akan lihat itu. William terdiam. Kata-kata Isti seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Meski ragu, ia setuju. Lebih karena tak ingin mengecewakan Isti daripada keyakinan pada dirinya sendiri. Selama 2 minggu berikutnya, Isti bekerja keras mempersiapkan pameran di halaman villa. Ia mengumpulkan sketsa-sketsa William, membuat brosur sederhana, dan mengundang pedagang pasar, tetangga, bahkan turis yang lewat. Maid membantu dengan oprak, membagikan brosur dengan semangat. Wajahnya penuh keceriaan. Hari pameran tiba, dan halaman villa dipenuhi lampu-lampu kecil dan mahameya sederhana yang memajang sketsa William. William duduk di sudut, jantungan tak yakin apa yang diharapkan. Seorang wanita tua dari Australia berhenti di depan sketsa wajah mayat. Ini indah, katanya. Matanya berbinar. Ada perasaan di sini. Kamu pasti sangat menyayangi anak ini. William tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat. Dia bukan anakku. Tapi, ya, dia spesial. Pameran itu tak menghasilkan banyak uang, tapi cukup untuk membayar konsultasi dokter. Yang lebih penting, William merasa ada harapan baru. Namun, di tengah kehangatan itu, kabar buruk datang dari Jacques melalui telepon. Ayah, William mengancam akan membawa kasus warisan ini ke pengadilan jika William tak menyerah. Dia serius, Monsieur, kata Jacques. Dia ingin semuanya untuk Claire. Malam itu, Isti menemukan William menangis di teras. Aku nggak tahu kenapa aku masih peduli, katanya. Suaranya pecah. Mire rooftop mereka nggak mau aku, tapi aku masih pengen mereka akui aku. Isti memeluknya. Air matanya sendiri jatuh. Langit Ubud pagi itu berwarna lembut, perpaduan biru pucat, dan semburat merah muda di ufuk timur. William duduk di kursi, rodanya di teras villa, memandang sawah yang berkilau di terpa embun pagi. Di tangannya, sebuah kuas kecil dan kanvas sederhana yang sedang ia garap. Lukisan pemandangan sawah dengan siluet seorang gadis kecil mat berlarian di tengahnya. Isti, yang baru saja tiba dengan sepiring pisang goreng dan teh hangat, tersenyum melihatnya. Kamu makin produktif, William, katanya.
Suaranya penuh kebanggaan. Lukisan ini rasanya hidup. William mengangguk kecil. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca Isti. Selama berminggu-minggu, ia telah berubah. Pameran kecil yang diadakan Isti telah membawa sedikit harapan. Dan dana yang terkumpul dari komunitas, ubud pedagang pasar, tetangga, bahkan turis cukup untuk membiayai operasi yang dokter katakan sangat penting. Namun, di balik kemajuan itu, ada rahasia besar yang William simpan. Sebuah rahasia yang kini membuat dadanya sesak. Setiap kali ia melihat kebaikan Isti, hari operasi semakin dekat dan ketegangan menyelimuti villa kecil itu. Isti menghabiskan malam-malam Nia menghitung dana, menjual perhiasan peninggalan ibunya, bahkan mengorbankan tabungan untuk pendidikan Made. William tahu semua itu, dan setiap kali Isti tersenyum padanya, rasa bersalahnya semakin dalam. Malam sebelum operasi, ia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Tak tahan lagi menyimpan beban itu sendirian. Isti, aku harus cerita sesuatu, katanya malam itu. Saat mereka duduk di teras di bawah lampu temaram, Isti, yang sedang menjahit baju Made, menoleh dengan ekspresi bingung. Apa William? Kamu kelihatan cemas. William menarik napas dalam. Tangannya gemetar. Aku nggak lumpuh, katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik di luar. Kecelakaan itu nyata. Tapi dokter bilang, aku bisa pulih setahun lalu. Aku pura-pura lumpuh untuk muji keluargaku. Isti memandangnya. Matanya melebar karena syok. Jarum jahit di tangannya jatuh ke lantai. Apa maksudmu William? Tanyanya. Suaranya bergetar. Kamu bohongin aku, bohongin Mei, bohongin semua orang yang peduli sama kamu. William menunduk. Tak sanggup menatap mata Isti yang penuh kekecewaan. Aku tahu aku salah. Isti, aku pengen tahu siapa yang benar-benar sayang sama aku. Keluargaku di Paris. Mereka ninggalin aku pas aku bilang aku cacat. Ayahku bilang aku beban. Ibuku gak pernah balas suratku. Claire cuma kirim pesan sekali setahun. Aku pikir, kalau aku pura-pura lumpuh, aku bisa lihat siapa yang beneran peduli. Tapi, aku gak nyangka, kamu bakal ngelakuin semua ini buat aku. Air matanya jatuh, dan ia menutup wajahnya dengan tangan. Isti bangkit. Wajahnya pucat. Jadi semua ini cuma permainan buat kamu, katanya. Suaranya penuh luka. Aku jual perhiasan ibuku. Aku kumpulin uang dari orang-orang yang gak punya banyak. Aku habisin waktu dan hati buat bantu kamu. Dan kamu bilang ini cuma ujian. Ia menangis. Tangannya mengepal. Aku pikir kamu orang yang jujur, William. Aku pikir kamu butuh aku. William meraih tangannya. Tapi Isti menariknya dengan kasar. Isti, tolong dengar aku, pintanya. Suaranya pecah. Aku gak nyangka ini bakal sejauh ini. Aku cuma mau tahu, apakah keluargaku masih sayang aku. Tapi, aku salah. Aku gak cuma nyakitin mereka. Aku juga nyakitin kamu dan Made. Kamu satu-satunya yang beneran peduli sama aku. Isti menggelengkan kepala. Air matanya mengalir deras. Kamu gak punya hak mainin hati orang, William. Aku percaya sama kamu. Made percaya sama kamu. Kami anggap kamu keluarga. Ia berbalik, berjalan ke pintu, tapi berhenti sejenak. Aku butuh waktu untuk mikir, katanya pelan, lalu pergi, meninggalkan William dalam keheningan yang menusuk. Keesokan harinya, di rumah sakit, William menjalani operasi yang sebenarnya hanya prosedur kecil untuk memeriksa kondisinya. Dokter yang tahu rahasianya hanya mengangguk saat William memintanya untuk tak memberitahu Isti. Di ruang tunggu, Isti duduk dengan Made, memegang buku dongeng yang dulu William baca untuk anaknya. Meski marah, ia tak bisa meninggalkan William sendirian. Maid, yang tak tahu apa yang terjadi, memeluk ibunya.
Om bule bakal sembuh kan, Bu? Tanyanya polos. Isti memeluk Maid erat. Air matanya jatuh. Ibu harap begitu, Nak, bisiknya. Meski hatinya masih terluka oleh pengakuan William. Setelah operasi, William kembali ke villa. Kini tanpa kursi roda. Ia berjalan perlahan. Tubuhnya masih lemah karena lama tak digunakan. Tapi langkahnya penuh tekad. Ia menemui Isti di rumahnya, membawa lukisan yang ia buat. Potret Isti dan Made dengan latar sawah penuh warna dan kehangatan. Ini untuk kalian, katanya. Suaranya serak. Aku tahu aku gak bisa balikin apa yang aku lakuin, tapi aku janji, aku bakal jadi orang yang lebih baik kamu dan Maid. Kalian keluargaku sekarang. Isti memandang lukisan itu. Air matanya kembali mengalir. Aku benci kamu buat apa yang kamu lakuin, William, katanya pelan. Tapi aku gak bisa benci orang yang bikin anakku tersenyum, yang bikin aku percaya lagi sama hidup. Ayah menggembel. Lukisan itu, tangannya gemetar. Tapi jangan pernah bohong lagi. Aku gak akan maafin kamu kalau kamu ulangin. William mengangguk. Air matanya jatuh. Aku janji, Isti, aku gak akan nyakitin kamu lagi. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, menatap langit penuh bintang. Made berlarian di halaman, tertawa sambil mengejar kunang-kunang. William tahu lukanya dengan keluarganya di Paris tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi ia juga tahu, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Keluarga baru yang menerimanya apa adanya. Ia mengambil tangan Isti, kali ini dengan penuh keyakinan. Terima kasih, Isti, katanya. Kamu ngasih aku alasan untuk hidup lagi. Isti tersenyum tipis, memeras tangannya. Kita sama-sama, William. Kita sama-sama cari alasan untuk hidup. Di bawah langit ubud yang berkilau, William merasa fajar baru telah tiba. Bukan hanya untuknya, tapi untuk mereka bertiga, ya. Isti dan Maid, keluarga yang tak terikat darah, tapi oleh cinta dan pengampunan.